Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aifara Paranita. Saya akan menjadi PJ kalian untuk mata praktikum perancangan analisis algoritma untuk 4 minggu ke depan. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang algoritma greedy. Jadi, algoritma greedy itu apa sih? Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah. Terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Pada setiap langkah juga harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan yang telah kita ambil tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Lalu ada optimasi. Jadi, di optimasi itu ada persoalan optimasi dan juga solusi optimum. Nah, persoalan optimasi itu merupakan persoalan yang menuntut pencarian solusi optimum. Di persoalan optimasi itu ada dua macam, yaitu maksimasi dan juga minimasi. Lalu, solusi optimum adalah solusi yang bernilai minimum atau maksimum dari sekumpulan alternatif solusi yang mungkin. Elemen persoalan optimasi itu ada dua, yaitu kendala dan juga fungsi objektif. Nah, di sini ada contoh masalah penukaran uang, di mana misalkan nih kita diberikan uang senilai 32. Nah, kita disuruh untuk menukarkan uang senilai 32 itu dengan koin-koin pecahan 1, 5, 10, dan 25. Lalu minimumkan koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut. Nah, kalau misalkan kita menggunakan logika, kita bisa menggunakan cara yang di sebelah kiri nih. Kita cobain satu-satu caranya. Misalkan kita punya uang senilai 32. Nah, kita tukar dengan pecahan koin 1 sebanyak 32 koin. Itu juga bisa. Lalu dengan pecahan 5, 5, 5, 5, 10, 1, 1 juga bisa. Nah, kalau kita hitung ada 7 koin di sana. Lalu seterusnya sampai kita menemukan banyaknya koin yang terpakai, yaitu hanya 4 koin, di mana yang dipakai itu adalah 25, 5, 1, dan 1. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan strategi greedy, pada setiap langkahnya itu kita disuruh memilih koin dengan nilai yang terbesar dari himpunan koin ini, dengan syarat tidak melebihi nilai uang yang ditukarkan. Nah, berarti langkah pertama itu kita memilih satu buah koin 25, yang paling besar dulu kan, 25 ini. Jadi totalnya ada 25. Lalu yang langkah kedua, kita cari lagi nih nilai yang terbesar. Di sini kan ada 10. Nah, karena 10 ditambah 25 itu jadi 35 dan melampaui nilai uang yang harus ditukar, maka 10 tidak digunakan. Kita lanjut ke 5. Jadinya 25 ditambah 5 adalah 30. Setelah itu kita pilihlah 2 buah koin 1. Hasilnya 25 ditambah 5 ditambah 1 menjadi 32. Jadi solusi yang kita dapatkan adalah jumlah koin minimumnya itu sebanyak 4. Lalu di sini ada skema umum algoritma greedy. Yang pertama itu ada himpunan kandidat. Jadi himpunan kandidat itu berisi elemen-elemen pembentuk solusi. Contohnya itu, kalau di contoh soal tadi, ada himpunan koin yang merepresentasikan nilai 1, 5, 10, dan 25. Paling sedikit mengandung satu koin untuk setiap nilai. Lalu ada himpunan solusi. Himpunan solusi itu adalah himpunan yang berisi kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Contohnya itu, total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai yang ditukarkan. Nah, kalau di sini himpunan solusi itu yang ini nih. Yang 25, 5, 1, 1 ini namanya himpunan solusi. Terus kalau fungsi seleksi itu memilih kandidat yang paling memungkinkan untuk mencapai solusi optimal. Contohnya, pilihlah koin yang bernilai tinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Seperti yang di langkah 1 ini, kita disuruh untuk memilih koin yang terbesar dan memenuhi syarat yang ada. Lalu di sini ada fungsi kelayakan, di mana kita itu memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak, yakni
kandidat tersebut bersama-sama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk tidak melanggar kendala yang ada. Contohnya, kita memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Nah, kalau di contoh soal ini kan nih, yang si 10 ini kalau kita jumlah dengan 25, itu hasilnya 35. Makanya kita nggak bisa pakai pecahan yang 10. Lalu, fungsi objektif. Fungsi objektif itu fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi, misalkan panjang lintasan, keuntungan, dan lain-lain. Nah, contohnya itu jumlah koin yang digunakan minimum. Nah, fungsi objektif ini di sini contohnya ini. Jumlah koin minimum yang kita gunakan adalah 4. Ini yang disebut sebagai fungsi objektif. Lalu di sini ada minimasi waktu di dalam sistem atau penjadwalan. Nah, di sini ada persoalan di mana sebuah server bisa berupa prosesor, pompa, kasir bank, dan lain-lain, mempunyai N pelanggan yang harus dilayani. Waktu pelayanan untuk setiap pelanggan I adalah TI. Nah, minimumkan total waktu di dalam sistem. Nah, rumus yang dipakai itu adalah ini. T atau waktu total sama dengan N, jumlah pelanggannya, di mana I-nya itu sama dengan 1. Ekivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem. Nah, di sini ada contoh dari penjadwalan. Misalkan kita itu punya 3 pelanggan, di mana pelanggan 1 itu waktunya sebanyak 5. Jadi T1 5, lalu pelanggan 2 mempunyai T2 sebanyak 10, T3 juga mempunyai waktu sebanyak 3. Maka kalau kita membuat urutannya, akan menjadi seperti ini. Nah, kita itu mengurutkan kombinasi-kombinasi dari pelanggan 1, 2, dan 3 untuk mencari waktu optimal yang dapat kita temui. Misalkan nih, ada 1, 2, 3 dulu. Nah, pelanggan 1 itu kan waktunya itu 5, sebanyak 5. Pelanggan 2 itu waktunya 10. Maka di sini itu penjumlahan antara waktu pelanggan pertama dan waktu pelanggan kedua. Setelah itu, di sini yang ketiga itu adalah penjumlahan dari waktu pelanggan pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga kalau kita jumlahkan, hasilnya itu akan menjadi 38. Lalu di sini juga ada urutan dari pelanggan 1, pelanggan 3, dan pelanggan 2. Di sini sih pelanggan 1 itu waktunya 5, terus pelanggan 3 itu kan 3, berarti 5 ditambah 3, terus pelanggan 2, 5 ditambah 3 ditambah 10, sehingga menghasilkan 31. Nah, seterusnya sampai kita menemukan waktu optimal, yaitu di urutan 3, 1, dan 2. Di mana pelanggan nomor 3 itu T3-nya adalah 3, pelanggan nomor 1 itu berarti kan 5. 3 ditambah 5, pelanggan nomor 2 itu 3 ditambah 5 ditambah 10, sehingga jumlahnya adalah 29. Nah, kalau kita lihat di sini, dia itu lebih kecil, makanya dia itu optimal. Di sini ada fractional knapsack. Jadi, fractional knapsack itu ada 3, yaitu greedy by profit, greedy by weight, dan greedy by density. Kalau by profit, pada setiap langkah, kita disuruh untuk memilih objek yang keuntungannya itu terbesar. Lalu kita maksimumkan keuntungannya itu dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Kalau by weight, dia itu kita harus memilih berat yang teringan. Lalu kita maksimumkan keuntungannya untuk memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack-nya. Nah, kalau by density, pada setiap langkahnya itu, kita harus mengisi knapsack dengan objek yang mempunyai PI per WI terbesar. Nah, PI itu maksudnya adalah profit, dan WI itu artinya weight.
Lalu kita maksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Di sini ada contoh knapsack-nya. Nah, di sini ada W1 sampai 4, di mana masing-masingnya itu 6, 5, 10, dan 5. Lalu P1 sampai 4, di mana masing-masingnya itu 12, 5, 50, dan 10. Kita masukinlah ke dalam sini, ke dalam tabel properti objek. Lalu, di sini ada keterangan kan, kapasitas knapsack-nya itu adalah 16. Berarti berat dari objek itu nggak boleh melebihi dari 16. Nah, sekarang nih, PI per WI-nya kita harus cari dulu. PI per WI-nya berarti 12 dibagi 6 sama dengan 2, 15 bagi 5, 3, 50 bagi 10, 5, 10 bagi 5, 2. Udah, habis itu kita lihat nih greedy buy-nya. Greedy buy-nya, pertama greedy buy profit. Kalau buy profit tadi, itu kalau kita lihat kan mempunyai keuntungan yang terbesar. Mempunyai keuntungan terbesar berarti di sini kita lihat nih, yang profit yang terbesar tuh yang mana dari keempat ini. Oh, ternyata nih si 50 nih. Makanya di sini ditulis 1. Nah, pengisian tabel greedy buy ini kita menggunakan 1 dan 0 untuk kayak benar dan salah gitu. Terus yang terbesar selanjutnya itu 15. Nah, kita tulis di sini 1. Nah, si 50 ini kan weight-nya itu 10 ya. Ditambah tadi 15 itu weight-nya 5. Nah, kalau kita jumlahkan jadinya 15 nih. Karena kapasitas knapsack-nya cuma 16, maka udah nggak bisa ditambah lagi. Sehingga yang 6 ini 0, yang 5 ini juga 0. Terus total bobotnya kita tulis di sini 15. Ya kan, 10 tambah 5 ini. Terus profitnya kita jumlahkan. 15 ditambah 50 menjadi 65. Terus di sini ada by weight. Nah, kita lihat di sini. Kita disuruh memilih objek yang mempunyai berat yang teringan. Kita lihatlah di sini yang berat ringan tuh yang mana aja. Oh, ternyata yang ini nih. Ya kan? 5 tambah 5. Dua-duanya kita tulis. Di sini jadinya 1 terus 1. Karena masih 10, belum memenuhi 16 gitu kan, masih bisa ditambah lagi. Kita cari berat yang teringan ketiga, yaitu ada si 6. Ini 6. Sehingga di sini kita tulis 1. Nah, 5 tambah 5 tambah 6 itu kan sama dengan 16 dan sudah memenuhi knapsack-nya kan. Maka di sini kita tulis 16, udah nggak bisa ditambah lagi, si 10-nya kita tulis 0. Terus kita lihat nih total keuntungannya berapa. Si 6 tadi kan 12, lalu 5 tadi 15 ditambah 10 hasilnya 37. Lalu kalau greedy by density, kita lihat di sini PI per WI-nya yang terbesar. Kalau kita lihat yang terbesar itu, di sini ada 5, di mana weight-nya itu 10. Kita tulis 10 di sini. Nah, ditambah, berarti di sini itu 1, terus weight yang terbesar lagi, PI weight yang terbesar lagi 3, dengan weight-nya 5, berarti ditambah 5. Nah, karena di sini udah 15, berarti kan udah nggak bisa ditambah lagi nih. Jadi di sini 1 kan, di sini, lalu di sini jadinya 0, di sini juga jadinya 0. Nah, kalau misalkan weight-nya kita jumlah, 10 ditambah 5 ini, hasilnya jadi 15. Dan total keuntungannya kalau kita jumlahkan, menjadi 65. Sehingga solusi optimal yang kita dapatkan itu adalah, di sini nih, 010, berarti dia 0. 111 berarti dia 1. 101 berarti 1. 010 berarti 0. Nah, ini maksudnya kita itu cari
Kalau misalkan banyakkan 0, berarti dia 0. Kalau misalkan banyakkan 1, berarti dia 1. Nah, ini kan 1, 0, 1, berarti banyakkan 1. Ini 1. Dengan solusi optimal total bobotnya ini, kita dilihat nih. Di sini total bobotnya kan 16 nih, tapi profitnya itu kecil. Sehingga kita memilih bobot yang 15, tapi total keuntungannya 65. Nah, karena di sini ada 2, maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah greedy by profit dan juga greedy by density. Itu memiliki solusi yang optimal. Nah, solusi optimalnya itu yang ini. X 0, 1, 1, 0. Yang ini. Lalu ada exhaustive search. Exhaustive search itu teknik pencarian solusi secara brute force pada masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus. Biasanya di antara objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Nah, berdasarkan definisi ini, exhaustive search itu merupakan brute force juga. Lalu metode exhaustive search itu dapat dirumuskan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada enumerasi atau list. Jadi kita membuat list dari setiap produk yang mungkin dengan cara yang sistematis atau berurutan gitu. Lalu ada evaluasi. Jadi evaluasi itu kita mengevaluasi setiap kemungkinan solusi satu persatu. Mungkin saja beberapa kemungkinan itu solusi yang tidak layak dikeluarkan. Dan kita harus menyimpan solusi terbaik yang kita temukan sejauh kita melakukan metode exhaustive search ini. Terus, bila pencariannya telah berakhir, maka kita harus mengumumkan solusi yang terbaik di antara solusi-solusi yang sudah kita buat list tadi. Nah, di sini ada exhaustive search. Contohnya, di mana di sini ada W1 sampai 4, masing-masingnya 6, 5, 10, dan 5. P1 sampai 4-nya masing-masingnya 12, 15, 10, 50 sama 10. Dengan kapasitas knapsack-nya itu 16. Nah, kalau di exhaustive search ini kita satu-satu nih. Dari himpunan bagian 1 dulu. 1 berarti ini 1 kan. Dengan total bobot 6 dan juga profitnya 12. Ditulis di sini. Lalu himpunan bagian yang kedua 5 sama profitnya 15. Yang ketiga 10 sama 50. Yang keempat 5 sama 10. Lalu di sini ada himpunan bagian 1 2 di mana itu penjumlahan antara yang satu W1 sama W2 kalau di total bobot. Sehingga 6 ditambah 5 jadi 11. Terus total keuntungannya P1 ditambah P2 berarti 12 ditambah 15. Berarti ada 27. Sampai kita ke himpunan 1, 2, 3, 4, di mana kalau kita jumlah nih total bobotnya itu 6 tambah 5 tambah 10 tambah 15 ini, kita jumlah jadi 26. Terus P-nya ini kalau kita jumlah jadi 87. Nah, kenapa di sini 0? Karena knapsack-nya itu kan 16, sedangkan total bobotnya ini melebihi dari 16 nih. Jadi, otomatis profitnya nggak ada, karena nggak bisa dimasukin ke dalam knapsack-nya. Jadi bisa kita abaikan. Nah, dari list total keuntungan ini, kita cari deh keuntungan yang terbesar tuh yang mana. Oh, ternyata ini nih total keuntungan yang terbesar, yaitu 65, dengan total bobotnya itu 15. Maka di sini, di bagian optimal ini, bisa kita tulis 15 dan juga 65. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.